Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Tunggu bentar. Oke. Nah. Apa bang? Abang tengkurap. Nah, itu kan bagus. Kenapa kok suaranya menggema begini? Nggak tahu bang. Saya pun tahu. Itu suara apa bang di belakang itu? Oh, Cip, matikan dulu itu Cip. Nah, ada bang. Ya, apa yang mau Anda sampaikan bang? Yang abang sampaikan semuanya tuh kayak nggak cocok gitu. Yang saya sampaikan nggak cocok, maksudnya gimana bang? Yang kayak yang abang sampaikan kan. Abang sebelumnya, sholat itu ya sholat. Oke, sekarang saya tanya bang, ketika Anda begini, kemudian begini, kemudian begini, apa gunanya itu bagi orang lain? Itu kan bang untuk kita, bukan untuk orang lain. Iya, yang saya tanya gunanya bagi orang lain apa? Itu kan bang, itu adalah ibadah kita untuk orang, untuk Tuhan kita gitu. Iya, yang saya tanya Itu kan gunanya bagi orang lain? Ya gunanya bagi orang lain nggak ada lah bang. Nggak Itu kan ada. diri kita yang Sebentar. Ketika saya bilang sholat itu tidak ada gunanya bagi orang lain, lalu statement saya salahnya di mana? Nah kan Kita ketawa sholat. dia. Bang, sholat itu kan memang tidak ada gunanya bagi orang lain, betul? Betul. Iya. Oke, sekarang saya tanya, yang dimaksud ibadah dalam agama Islam itu apa? Yang dimaksud ibadah dalam Islam itu ada sholat, berpuasa, itu kan zakat, haji. Itu yang Oke. wajib. Yang berguna di situ hanya zakat. Betul? Betul nggak? Betul. Oke. Coba sebutkan kegunaan bagi orang lain sholat. Apa fungsinya? Manfaatnya bagi orang lain? Itu kan bang ibadah. Buset, dah berat ngomong-ngomong. Pengertian ibadah itu apa sih? Apa pengertian ibadah itu? Kami itu kan ibadah itu gimana ya, berserah diri kepada Tuhan kita. Itu kan urusan kita kepada Tuhan kita. Itu kepribadian kita. Contoh kan ada Ini itu. abang ini kebanyakan urusan Tuhan. Anda hanya bilang urusan Tuhan itu ya. Gimana kalau kayak gitu kita mau diskusi, Pak? Tapi Anda sholat Aku nggak? ada pertanyaan. Aku sholat bang, insya Allah. Sholat. Waktu sholat berwudu. Ya berwuduk dulu karena itu adalah syarat sholat bang. Ya, kenapa hidung Anda dibersih-bersihkan gitu pakai air? Ya supaya bersih bang, karena syarat sholat adalah bersih. Ya, tapi musababnya kenapa? Yang membuat itu kotor apa? Ya mungkin kan ada di situ tertinggal kotoran hidung. Ya sunnahnya itu Kotoran hidung dibersihkan. Itu dari bang, mana datang asalnya? mengajarkan kepada anaknya supaya anaknya itu seorang guru mengajarkan kepada anak kecil supaya anak kecil itu dapat membersihkan hidungnya. Bukan Iya, makanya saya itu. bilang kalian habis dikerjain Muhammad, dibikin Muhammad seperti anak kecil. Baru kan itu kan istiksa. Itu kan memasukkan air ke hidung itu kan bukan rukun apa itu, bukan rukun wudhu, bukan kewajiban untuk berwudhu. Wajib bang, waduh. Beristinsar itu wajib dilakukan. Karena apa? Karena Dari mana setan abang semalam tahu itu tidur di wajib? situ. Dari mana abang tahu itu wajib? Dari Padahal di hadis. Al-Quran dibilang hadis. Padahal yang kita untuk berwudu itu dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat ke-6. Nah, itu kan famsahu biwujuhikum, membersihkan wajah, biaidikum dan kedua tangan. Biaidikum wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, membersihkan sebagian kepala dan kaki. Tidak dibilang di situ istingsa. Itu bang sunnah.
kalau kita membersihkannya berarti kita itu sunnah bukan kewajiban, Bang. Ya sudah, sekarang kalau dibersihkan hidungnya karena ada setan tidur di situ kan? Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Oh, bukan apa? Itu bukan ajaran makna Muhammad, kita. Bang Muhammad yang ngomong itu di hadis, Bang Muhammad yang ngomong. Kok bukan ajaran Muhammad sih? Hah? Hadisnya mana, Bang? Hadisnya. Kalau ada nanti kutunjukkan gimana? Tunjukkanlah dulu, Bang. Itu hadis itu tunjukkan dulu, Bang. Iya, itu kalau memang misalnya hadisnya ada, gini, kalau misalnya ada berarti kamu nanti mengakui bahwa Muhammad telah membuat umat Islam seperti anak kecil. Kenapa? Nah kan nggak mau kau akui. Tadi kau bilang itu adalah karangan-karangan orang tua supaya anaknya membersihkan hidungnya, betul? Betul. Nah ternyata di dalam hadis itu memang disuruh Muhammad. Muhammad lah yang memerintahkan itu. Nah, hadisnya mana, Bang? Iya, kalau ada nanti berarti kamu akui. Berarti Muhammad telah membuat umat Islam seperti anak-anak. Kalau Abang, ya, saya akui. Tinggal Baik, baik. Abang Saya jelaskan tunjukkan ya. dulu apakah Janji ya. itu sahih atau Janji ya, janji. Janji ya Bang ya. itu sahih atau enggak. Oh, sahih atau enggak? Ah, ini masalah lari ke masalah sahih atau enggak ini. Hadis itu, Bang, bisa dibuat-buat. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Oh, ada hadis Makanya, Bang, sahih, itu kalau ada hadis dhaif. Waduh, benar-benar dia ini. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Baik. Saya akan tunjukkan kepada kamu dan tolong nanti kamu buktikan bahwa hadis ini dhaif ya. Baik. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya. Nih ya. Oke, kelihatan ini ya Bang ya? Kelihatan ini hadisnya? Kelihatan ya? Oke, di dalam Sahih Muslim nomor 238. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bermalam di dalam hidungnya. Betul? Ah, sekarang kau buat dulu pengakuan bahwa Muhammad. Bang, ingat nggak janjimu tadi? Janjimu apa? Udah nyampe, Bang. Janjimu, janji busuk, janjimu, janji palsu. Coba, ayo, tepati janjimu bahwa Muhammad Apa Muhammad? telah membuat umat muslim seperti anak kecil. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya. Tadi Anda bilang kalau ada orang yang bersihkan hidung karena setan bermalam di hidungnya. Artinya menurut Anda bahwa itu adalah kerjaan orang tua supaya anaknya bersihkan hidung, betul? Itu hadisnya sahih enggak, Bang? Itu hadisnya Ini sahih. hadis enggak, sahih. Waduh. Kamu bilang katanya tidak sahih. Sebentar. Ini hadis dikatakan sahih nggak? Sahih nggak Ya, tulisannya? kalau ditulis saja, Bang, bisa itu sahih. Kalau ditulis saja aku pun bisa aku nulis sahih. Oke, coba kamu buktikan Itu bahwa hadis ini tidak sahih. Sanadnya mana? Waduh, Makanya Bang belajar. Oke, berarti ini palsu hadis ini. Ya, saya cari tahu dulu apakah itu palsu atau Nah, tidak. sekarang kamu nggak. Islam berada di dalam keraguan-raguan yang nyata. Dan sesungguhnya umat Islam itu adalah umat yang ragu-ragu akan imannya sendiri. Dan sungguh tiada lain mereka itu hanyalah orang-orang yang mengikuti persangkaan belaka. Betul tidak? Saya suruh mengatakan hadis itu sahih, kamu tidak berani mengatakan sahih. Saya suruh katakan hadis itu palsu, juga kamu tidak berani mengatakan palsu. Berarti kamu berada dalam kebimbangan yang nyata. Aduh, Bang. Bukan saya bilang itu sahih atau palsu, saya belum menelusuri hadisnya. Saya belum cari tahu hadisnya. Makanya Abang belum tahu mana hadis dhaif, mana hadis sahih, sudah ngambil hadis saja. Makanya Luar Bang kalau biasa belajar mereka ini teman-teman ya. Islam itu kan Tadi suruh nunjuk hadisnya, giliran ditunjukin saya belum tahu. Ya sudahlah, saya sarankan kamu untuk belajar dulu Islam sebelum kamu betul-betul bisa berdiskusi dengan baik. Karena kamu banyak sekali tidak mengetahui tentang apa itu agama Islam. Saya sudah tahu, Bang, tinggal Abang yang mempersulit. Mempersulit. Luar biasa dia ini teman-teman. Oke lah, intinya saya mau pesan kepada kamu begini ya, Abdul Siregar. Kristen itu mengajarkan berbakti, beribadah kepada Tuhan dengan ibadah yang sejati. Sementara Islam itu mengajarkan ritualisme belaka. Makanya dalam agama Islam itu yang penting sholat. Mau kamu maling, mau kamu berzina, asal sholat.
Dari mana Bang tahu itu? Oke, Kami sekarang juga saya ada tanya. larangannya. Baik. Baik, sekarang saya tanya. Menurut Muhammad nih, mana lebih berdosa, meninggalkan sholat atau berzina? Kayak gimana ya? Menurut Nabi Muhammad. Yang lebih parah, mana lebih baik, meninggalkan sholat atau berzina? Kalau apa ya Bang? Kalau meninggal berzina. Oh iya, makanya lebih baik berzina kan daripada meninggalkan sholat kan? Bukan. Nah, gimana sih? Saya akan tunjukkan ya. Memang luar biasa mereka ini, teman-teman. Apakah lebih baik berzina daripada meninggalkan sholat? Ya, naik. Saya akan tunjukkan ya. Kamu tidak percaya. Saya tunjukkan hadisnya nih. Nih. Luar biasa dia, teman-teman ya. Dia tidak tahu ajaran agamanya sendiri. Nih, sebentar. Aduh, mana? Oh, malah background. Oke, bentar. Nih. Oke, saya tunjuk lagi nih. Kelihatan ya? Nah, nih. Nah, dosa meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar daripada dosa berzina. Betul? Betul? Betul tidak? Iya. Di sini Tapi abang tahu dikatakan... nggak itu? Gimana? Abang tahu nggak itu sholat itu bisa diganti? Bukan, kita fokus dulu. Lebih baik berzina atau meninggalkan sholat? Ini yang saya maksudkan bahwa dalam agama Islam itu sholat itu adalah begitu penting tiang agama, betul? Betul. Iya. Adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang, berzina, mencuri, dan berminum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapat kehinaan dunia akhirat. Makanya di dalam agama Islam itu, Bang, sholat itu adalah sesuatu yang sangat teramat, sangat penting. Sekalipun umat Islam tidak ada yang tahu kenapa sholat itu begitu. Sholat itu begitu penting. Karena udah abang bilang tadi tiang agama. Kalau sholat itu begitu penting tiang agama, ini apa? Arti begini apa? Ya itu takbir Bang. Iya, apa artinya? Ya takbir ya untuk menyembah Allah lah. Iya, kenapa tangannya begini? Kalau secara abang kalau menyembah kayak gimana? Pasti angkat tangan dulu kan? Menyembah. Kan udah dibilang kami tidak tukang tunggang tungging. Kami itu tidak tunggang tungging seperti kalian. Terus kenapa tangannya begini? Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di perut. Coba, yang ada yang di sini, ada yang di sini. Coba, kamu kalau sholat di dada sini atau di perut? Kalau itu tidak ada larangan Bang. Oke, kenapa begini tangannya? Kenapa kayak gitu tangannya? Ya itu memang itu aturannya, harus kayak gitu tangannya Bang. Iya, kenapa kok begitu? Kok aturannya Memang begitu kayak gitu gimana? aturannya. Kalau gitu kan lebih terasa hormat. Kalau secara dilihat dari dulu itu kan terhormat daripada tangannya itu di belakang lebih. Bagaimana kita mau mengajak diskusi yang demikian, teman-teman? Berat ini, teman-teman ya. Aduh. Gimana nih, teman-teman? Saya itu sangat merindukan ya, ada orang Islam yang memiliki pengetahuan. Supaya apa? Supaya diskusi kita itu ada isinya, begitu. Tapi ya memang seluruh umat muslim ya seperti yang tadi itu, teman-teman. Selama belasan tahun saya diskusi dengan orang-orang Islam, yang saya dapati adalah yang seperti tadi. Ya silakan. Oke, kita kasih naik ada Hafidz Aulia Ahmad. Hafidz Aulia Ahmad. Ya silakan, Hafidz. Nama Hafidz Aulia Ahmad. Sampai sini cuman pamer membisu. Ya silakan, coba. Kamu Islam. Jangan grogi, jangan ketakutan. Saya tidak gigit, saya hanya mengajak kamu berdiskusi. Macet kan? Kalian sudah lihat betapa muslim kalau diajak diskusi gemetar. Ketakutan. Kenapa Anda kok ketakutan begitu? Kenapa? Gak ketakutan Bang, ngapain ketakutan?
Terus kenapa Anda kok seperti berbisik-bisik, udah muka setengah begini, muka aja udah setengah begini nih. Bang Edis ini lucu, humoris, seneng saya. Hafiz, kamu Islam kan? Alhamdulillah sama si Islam, Bang. Sudah berapa lama kamu nonton Edis TV? Ya baru-baru ini aja. Selama kamu nonton Edis TV, adakah kamu dapati? Cuman gini Bang, Bukan, sebelum dijelaskan dulu, adakah saya mengatakan fitnah kepada Muhammad dan Islam? penghormatan yang nggak ada Bang. Kalau fitnah ada nggak? Fitnah bisa jadi framingnya iya. Bisa jadi, maksudnya gimana sih? Saya bingung nih sama Anda ini, Hafiz. Yang saya tanya itu adalah, gini, Bang. pernah Terus tidak terang, ucapan saya itu memfitnah Muhammad? Enggak, tapi membuat kebencian. Itu yang saya Tidak suka, Bang. pernah. Ya memang saya tidak pernah memfitnah. Karena gini Bang. Karena umat muslim tidak akan sanggup membuktikan kalau saya pernah memfitnah Muhammad. Semua yang saya katakan tentang Muhammad itu ada tertulis di dalam literasi umat muslim sendiri. Karena gini Bang, terus terang saya juga Agak menghormati. naik dulu Bang ke atas Bang. Jangan setengah-setengah begitu. Nah, ya silakan. Apa yang Anda maksud Salam Bang? kenal Bang, kita harus saling menghormati. Salam kenal Kan kembali, kita silakan. bersaudara. Sesama sebangsa kan harusnya rukun, bisa menghormati, bisa menghargai. Ini jurusnya orang Islam nih, ini. Enggak, memang kan kita ini kompleks. Dia kalau di depan kita ngomong begitu, tapi nanti kalau Ustadz Abdul Somad ceramah, Zakir Naik ceramah bahas Kristen, dia adalah Oh, orang enggak, yang Bang. paling Gini, keras Bang. teriakan takbirnya. Oh, Ini Bang, ceramah itu Bang. maaf, memang Bang. mereka Kita ini kan- luar biasa. Enggak Bang, maaf Bang. Maksudnya kalau misalkan kita di internal, boleh saja kan kita saling belajar, maksudnya saling mencari kebenaran atau apalah. Begitu juga mungkin di keimanannya Bang Edis, boleh saja mungkin dari Islam menyampaikan, tetapi di kalangannya sendiri itu menurut saya sih nggak masalah, tetapi tidak boleh disebarkan keluar, itu yang menurut saya yang nggak tepat gitu loh. Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda pernah lihat ceramah-ceramah di media sosial yang diupload di media sosial, ceramah ustadz-ustadz Kristen? Yang menurut saya mungkin nggak mengupload, mungkin jamaahnya mungkin sebagian iya Bang. Yang Ya menurut masa saya yang ustadznya pemahaman- tidak tahu kalau dia menganu direkam gimana? Tentunya ustadz-ustadz itu tahu. Masa dia yang pidato dia yang rekam? Ya nggak bisa lah Bang, gimana? Siapa yang mau direkam? Dia kan lagi Ya, ngomong menurut dan saya dia itu tahu juga kalau dia tidak tepat ya, direkam. Bang, ya. Dia Menurut tahu saya kalau juga dia nggak itu tepat sih. disiarkan di media Itu yang jelas sosial. oknum ya Bang. Maksud saya itu oknum. Tapi intinya Oknum kok banyak. saya banyak Bang, nggak harus sedikit. Bang, ketika Baik sama orang-orang buruk muslim bagaimana Bang? Menurut Abang Edis banyak. tidak, oke, coba Mang, jangan turun-turun lagi lah. Wajahmu semakin turun loh. Malu aku Bang. Nggak enak Kan ngobrol sudah sama bilang Bang jangan bro sebenarnya. gini. Maksudnya Berarti Anda setuju bahwa yang dilakukan Zakir Naik di Indonesia itu adalah kesesatan. kalau sesat enggak, tapi Nah kurang kan? tepat, iya. Memang mereka memang sulit mereka ini. Enggak, kurang Berarti tepat Anda karena setuju menurut yang saya dilakukan ini, Bang. oleh Donditan membahas agama Kristen. Berarti itu menurut Anda sesat? Enggak sesat juga sih. Ya menurut saya, sudah, terus kenapa kamu bilang kamu jangan begitu, Edi? Saya kalau Donditan pun sendiri saya tak lihat tuh dia menghormati, enggak sampai memframing kan gitu. Enggak sampai. Tetap dia ada. Inilah makanya saya bilang kalian ini standar ganda yang menilai kalau menurut penilaianmu Donditan seperti itu, ya kan, tidak memberikan rasa hormat begini dan lain sebagainya. Menurut kamu saya seperti itu. Pandangan orang-orang tentang dia juga sama. Intinya itu begini saja. Kalau pandangan subjektif, ya kembali kepada diri masing-masing. Intinya, jika Muslim boleh bahas Kristen, maka Kristen juga boleh bahas Islam, Bang. Gitu. Betul tidak? Makasih Kisil. Betul nggak? Boleh sih, tapi dengan cara yang baik, Bang. Oke, Karena coba maksud menurut- Anda cara yang tidak baik itu seperti apa? Coba Anda sampaikan. Edis, waktu kamu bilang Islam begini begitu, walaupun itu fakta tapi itu tidak baik. Contoh, sebutkan. Misal apa? Masalah yang terakhir saya pernah lihat Bang Edis itu masalah Dor. terus terang saya udah umur Bang, jadinya agak lupa. Iya, makanya Anda tidak akan mungkin bisa menunjukkan, Bang. Saya ini terus-menerus mengatakan, kalau ada Muslim sanggup membuktikan saya memfitnah, menghujat,
mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam ataupun Muhammad, saya rela terjun dari Monas. Yang bagian mana coba? Saya itu sampai saya coba menyerang diri saya sendiri, saya nggak ketemu. Yo, gimana? Betul tidak Muhammad betul atau salah? Nah, itu salah satunya, Bang. Menurut saya itu bukan menyuruh, Bang. Itu Bukan kan menyuruh. ada dasarnya, ada dasarnya. Bahkan dari hasil penelitian pun air kencing. Bukan, jangan bahas itu dulu. Jangan bahas. antibiotiknya. Kalau Islam yang bahas air kencing itu memang obat, ya kan? Betul tidak Muhammad nyuruh orang sakit untuk mendatangi kandang onta dan minum air kencingnya? Itu salah satu inovasi pengobatan yang ada di zaman dahulu, Bang. Ditanya Kemungkinan betul atau tidak. Aduh, dibawa dulu lah Hafiz lah. Pusing saya ngobrol sama kamu. Ditanya betul atau tidak Muhammad nyuruh, malah kamu bilang mau kencing onta itu mengandung obat. Berat. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, saya ingatkan ya teman-teman ya, saya Edis TV teman-teman mengumumkan kepada teman-teman bahwasanya semakin banyak ya musuh-musuh ya dari pihak kadrun maupun dari pihak internal Kristen sendiri itu sudah mulai melakukan tindakan action ya, pengancaman dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet ya, rumah apologet. Kemarin ada orang yang mengancam saya, awas kamu ya, awas, itu sudah jelas ancaman. Jadi teman-teman, mari kita sukseskan pendirian rumah apologet kita. Teman-teman, target kita adalah bulan Desember. Jadi kepada teman-teman, silakan, mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet kita di sini. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, ingin mensupport, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar saya. Saya balikan dulu badan saya biar tidak ketutupan ya. Teman-teman, itu program saya, teman-teman, program kita untuk mendirikan atau membangun rumah apologet di sini. Jikalau teman-teman tergerak hati, jikalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk kita bangun rumah apologet kita di sini ya, teman-teman ya. Seperti itu. Silakan teman-teman tangkap layarnya supaya digeser dulu ke samping ya, biar hilang kolom komentarnya. Nah, nanti teman-teman tangkap layarnya. Ingat ya teman-temannya, atas namanya itu adalah Edi Sidaputar. Target kita bulan Desember, kita sudah menempati rumah apologet kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Terima kasih Mila, makasih Kamila, terima kasih. Oke, saya balikan kembali kamera saya. Kita lanjutkan kembali diskusi kita teman-teman. Oke, ya walaupun teman-teman yang mensupport itu hanya 0, sekian persen saja, 99,999% hanya ingin menonton, tetapi tidak masalah teman-teman. Ya itulah yang terjadi, di lapangan karena orang hanya mau nonton saja. Kalau mensupport mereka tidak mau, hanya 1% saja, bahkan tidak sampai 1%. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik, ada Ardiansyah. Ya, Ardiansyah, silahkan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Muslim. Ya, silahkan Bang, nyalakan kamera. Mari, Anda mau diskusi, ayo. Debat, ayo. Silahkan. Ya, Halo? buat kawan-kawan yang umat Muslim. Bang, jangan Assalamualaikum. separuh-paruh Bang, muka Bang. Nah, coba duduk yang bagus dulu Bang. HP-nya letakkan dulu. Jangan goyang begini, begitu. Coba letakkan dulu yang bagus. Tenangkan diri. Tarik napas. Hembuskan napas. Malu, Bang. Anda utarakan Bang. Ya, menurut saya sih, ya diomongin abang tuh ya ada benar juga lah. Tapi kan kita sama-sama di satu negara ya kan. Jadi ya saling lah ada kata-kata yang menyindir atau
ya nusuk lah gitu kan di kalangan umat muslim. Kok Ya, jadi kata-kata tadi mewek mau begitu, Bang? Berarti abang kesini cuman mau mewek doang. Saya pikir abang ingin mematahkan argumen saya. Bang, ini ibarat debat cawapres. Gini, ibarat kita debat cawapres. Saya sudah mengutarakan visi dan misi saya. Kemudian saya katakan, Anda visi misi dan Anda itu tidak benar. Anda cuma bilang, jangan begitulah. Saya kan juga lagi nyapres. Kasianlah sama capres sebelah, visi misinya nggak jelas. Bukan begitu, Bang. Kita ini beradu argumentasi. Kita ini meyakini sesuatu yang berbeda. Tunjukkan bahwa yang Anda yakini itu memang benar. Kok sekarang malah jadi mewek? Kalau saya Coba. Bang, ya masalah soal agama saya masih nol lah, masih banyak kurangnya daripada lebihnya. Iya, Saya jujur. pantasan Anda masih Islam kalau begitu. Tapi dari lo Saya emang asal dari mana, Bang? buyut saya, emang dari keturunan nenek buyut saya emang Islam, Bang. Keturunan nenek saya ini sebenarnya bikin acara begini itu sebagai respon saya terhadap orang-orang Islam yang juga bikin acara membahas agama Kristen. Gitu loh. Nah, Nah, jadi masalah, Bang, menurut saya, gimana? Bang. Gimana? Jadi masalah menurut saya, Bang. Tak jadi masalah. Iya, tidak jadi masalah. Justru makanya saya pengen orang Islam itu mematahkan argumen-argumen saya. Tapi kalau Tetapi menurut saya, ternyata Bang, memang saya tidak kurang terpatahkan. layak, Bang. Gimana? Tapi kalau saya kurang layak karena saya masalah agama saya masih nol, Bang. Iya, saya sudah sering bilang, Bang, kalau Anda belajar agama Islam, semakin Anda belajar agama Islam, semakin dekat waktunya Anda untuk meninggalkannya. Jadi orang-orang yang masih Islam itu adalah orang-orang yang tidak mempelajarinya. Saya sampai mati pun saya tetap agama Islam. Gitu. Iya, karena Anda tidak mau belajar. Bang, Muhammad itu adalah seorang berdosa. Muhammad itu seorang berdosa dia. Dia seorang nabi, Bang, yang dilahirkan sempurna, Bang. Iya, berdosa nggak dia? Tak ada berdosa dia. Dia emang Nah, inilah seorang nabi. info-info yang sesat yang Anda terima tentang Muhammad. Menurut siapa Muhammad sesat? Siapa yang mengatakan Muhammad sesat? Menurut Al-Quran. Mana, Bang? Menurut Al-Quran. Muhammad sesat. Tak ada di Al-Quran. Susah. Bahwa Muhammad sesat. Ada Al-Quran di situ? Ada, Bang. Bisa Anda ambil? Ini Anda cuman begini-begini saja terus kerjaan Anda cuman begini terus. Di bawah saja, Bang. Pening kepala saya lihatnya juga jadi pening. Aduh. Sulit. Coba teman-teman ya, kalau naik pastikan Anda itu memiliki ilmu pengetahuan. Makasih Kisril, makasih. Ketika Anda naik, kemudian Anda tidak memiliki pengetahuan, saya kasihan nanti, bahkan banyak yang komen sama saya, kamu tuh beraninya sama Islam-Islam awam. Hadapi tuh Ustadz. Makasih Bule Bintang, makasih. Hadapi tuh Ustadz Abdul Somad. Mereka tidak berani naik ke sini, gimana? Makasih Bale Bintang, makasih. Coba, kalian kalau naik kemari, pastikan bahwa kalian itu memiliki ilmu tentang pokok bahasan kita. Saya tidak mau membuat kesan seolah-olah saya beraninya ngadapin Islam yang awam. Ya gimana, tapi ustadznya pada nggak berani naik ke sini, Dis. Kenapa mereka nggak berani naik ke sini? Takut nanti kalau naik bukannya dia bantah malah mengiyakan kamu. Oke, kita kasih naik ada bentar ya, Umar 212. Dia minta naik terus nih, Umar 212. Umar 212 Wiro Sableng. Ya, silakan Umar, nyalakan kamera Anda. Ya, Bang. Ya, tadi kamu minta naik kan, di kolom komentar saya baca komentarmu. Ya, silakan. Betul. Kamera. Ya, bentar dulu, Bang. Saya pasang. Kamu tadi suruh-suruh naik, giliran naik bentar-bentar. Bentar. Gimana kamu ini? Oke, silakan. Ya, Umar 212. Saya konfirmasi. Islam. 100% Islam. Sudah lama nonton Edis TV? Sudah lama yang banyak ngomong.
Sudah lama. Tunjukkan satu pernyataan Edis TV yang merupakan fitnah kepada Muhammad. Dari cara ngomongnya itu. Dari cara ngomongnya, maksudnya gimana sih ini orang nih? Teman-teman, apakah kita masih percaya ada orang Islam yang waras, teman-teman? Coba, apakah kalian masih percaya bahwa masih ada orang Islam yang waras? Berat sekali tuh. Aduh. Bang, dengerin omongan saya. Selama kamu nonton saya berulang episode, berulang debat, coba sebutkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Kalau fitnah sih enggak. Ya, enggak. Bilang Nggak ada. Memang tidak ada saya pernah memfitnah orang Islam. Gimana? Jadi dari perkataan Anda itu menunjukkan bahwa seolah-olah itu Anda memfitnah. Ya, kalau dari secara langsung tidak. Terus bagaimana Anda katakan saya memfitnah agama Islam? Bukan. Anda paham nggak? Anda ngerti nggak maksud Oke, saya? baik. Coba sekarang saya pengen Anda bersaksi. Saya Umar 212 bersaksi bahwa Edis TV tidak pernah memfitnah agama Islam. Ayo silakan coba ayo buat pengakuan. Tidak. Nah, kan ini. Kamu sudah mengakui saya tidak pernah memfitnah, tetapi kamu bersaksi bahwa saya tidak pernah memfitnah, kamu tidak mau. Anda itu kalau dari kata-katanya iya bisa jadi dari perkataan Anda itu seolah-olah itu memfitnah secara tidak langsung. Tapi saya memfitnah atau tidak? Kurang tahu ya, gimana ya? Fitnah. Gimana Tadi ya? nggak fitnah, kurang tahu sekarang fitnah. Aduh, ngomong-ngomong orang Islam teman-teman fitnah, kadang enggak, kadang fitnah. Memang kalian ini seperti Muhammad, tidak pernah jelas omongannya, tidak pernah pasti omongannya. Muhammad kalau Muhammad ngomong satu sama lain bertolak belakang. Coba. Kenapa bisa ngomong begitu? Oke. Menurut Muhammad, ada tidak amalan yang memasukkan orang ke surga? banyak. Banyak, Bang. Nah, tetapi Muhammad yang sama mengatakan tidak ada satu amalan pun yang memasukkan orang ke surga. Tetapi di detik yang sama dia berkata, kalau sholat fardu, kalau begini dijamin surga. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dijamin surga. Di belakang dia ngomong mengucapkan ini amalannya masuk surga. Di satu sisi dia ngomong tidak ada satu amalan pun yang memasukkan orang ke surga. Nah, persis seperti Muhammad. Anda persis seperti Muhammad. Sebentar-sebentar ngomong Edis fitnah, sebentar-sebentar bukan fitnah. Sebentar bukan fitnah-fitnah, bukan fitnah-fitnah. Nggak jelas. Gimana saya mau ngomong? Anda untuk menunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam apa? Sebutkan satu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Bagaimana? Itu seperti apa yang kamu katakan? Tidur bang, saya udah berbusa-busa ngomong tidur di bawah dulu bang, tidur sana di bawah dulu. Memang 212 ini memang kerjanya kalau nggak bengak ya kalau nggak muter-muter. Aduh. Makasih New York City. Terima kasih. Cobalah teman-teman ya. Kalau kalian naik itu jangan nyalakan kamera Anda. Oke, selamat malam Bang Idis. Selamat malam, Muslim ya. Muslim Bang, ntar ambil Oke. baju dulu Bang, nggak enak nggak pakai baju saya. Jadi saya sudah turuti kemauanmu ya untuk menerima kamu di sini ya. Jangan kamu bilang lagi, mana kamu nggak naikkan saya, kata kamu. Silakan. Bukannya begitu Bang Idis. Bukannya begitu. Saya kan walaupun beda agama saya tetap fans sama Bang Idis. Ya, silakan nyalakan kamera, Fian. Oke. Nah, kelihatan nggak Bang? Oke. Kelihatan. Bang Fian, saya konfirmasi dulu. Apakah Anda ini Muslim, Bang? Iya, Muslim Bang. Apa buktinya bahwa Anda Muslim? Apa yang meyakinkan kami bahwa Anda Muslim? Bisakah Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran? Bisa Bang. Silakan. Surat apa maunya? Terserah, yang Anda ingat saja. Surat. Nah, Anda saja macet-macet ini. Gimana kita mau diskusi? Al-Fatihah ya. Anda macet-macet loh. Sinyal saya. Waduh.
Macet sinyal. Ya, coba Anda ucapkan dulu satu ayat di dalam Al-Quran, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dah, terus lanjut. Oke, baik. Coba Anda tadi mengatakan bahwa Anda senang dengan channel Edis TV walaupun Anda Muslim. Tenang, walaupun beda agama tetap saudara, Bang. Menghibur bagi saya, Bang. Bang Idris menghibur. Ya, yang saya katakan terhadap agama Islam itu benar atau tidak? Ada benarnya, ada salahnya, Bang. Oke, sebutkan satu salahnya. Sama perkataan Bang Idris Sebutkan satu salahnya. Kalau benarnya ya ini, coba satu salahnya apa? Bingung Anda nyari sendiri kan satu saya salahnya. satu yang sama-sama Bang Idris. Ya, sebutkan satu. Sinyal saya itu, Bang. Sinyal saya itu patah-patah. Saya yang nggak salah satu setuju sama Bang Edi itu, contohnya mengolok-olok gitu. Ngerti nggak kata mengolok-olok? Iya, di mana Bang mengolok-oloknya? Waduh, macet-macet. Oh. Bagusin dulu sinyal, Bang. Ini tahun depan kita kelar ngobrol begini, Bang. Saya ngomong suara baru sampai 5 hari lagi. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Bang Naga. Bang Naga. Waduh, naga ini teman-teman. Hati-hati nih naga. Ya, Bang Naga. Oke, ya. Coba siapa kira-kira yang mau naik ini? Coba. Bang Naga tidak ada. Coba saya kasih naik dulu. Ada. Terima kasih Kisil. Makasih Kisil. Terima kasih. Teman-teman, sekali lagi ya saya katakan kepada teman-teman sekalian, gift support dari kalian itu saya kumpulkan untuk mengadakan rumah apologet yang hampir tiap hari saya katakan kepada kalian. Jadi teman-teman, progres kita teman-teman seperti yang pernah saya katakan, kita harapkan itu di bulan Desember. Kita tahu besok itu sudah bulan 11. Setelah bulan 11 itu sudah bulan Desember. Nah, rencana kita Desember itu kita harus sudah membeli teman-teman rumah apologet kita itu. Dan kita itu membelinya itu cash ya teman-teman ya. Kita nggak kredit-kredit seperti itu. Kita tidak angsur-angsur. Begitu teman-teman. Terima kasih. Kita beli cash teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang selama ini sudah nonton Edis TV, karena ada begitu orang sudah nonton Edis TV udah lama nonton Edis TV tapi support satu pun sekalipun tidak pernah. Ini sungguh luar biasa teman-teman. Karena apa? Karena pergerakan setiap satu gerakan itu, makanya seperti inilah keadaannya teman-teman. Kita ada galangan dana untuk rumah apologet. Makasih Kamila. Jadi teman-teman ya, seperti gift-gift yang kalian berikan itu semua saya kumpulkan. Saya kumpulkan untuk mengadakan rumah apologet seperti itu. Walaupun banyak orang-orang yang syirik. Banyak, terutama dari kaum Kadurun. Kalau Kadurun dia, tahu nggak teman-teman? Ketika teman-teman support saya, ketika teman-teman senang sama Edis TV, senang sama channel Edis TV, apalagi memberi nggak bisa tidur, mereka gelisah gundah gulana mereka. Seperti itu. Nah, tetapi jangan salah. Makasih Kak Ceki. Terima kasih Kak Ceki. Waduh, dikasih kapal pesiar sama Kak Ceki. Makasih Kak Ceki. Orang Kristen, ya saya tidak mau katakan Kristen ya. Karena kalau Kristen kan tidak mungkin seperti itu. Banyak juga dari kalangan-kalangan orang-orang yang mengaku Kristen yang menjadi Yudas Iskariot. Mereka, gini loh teman-teman. Saya kasih, ini biar teman-teman tahu asal-muasalnya. Asal-muasalnya itu begini teman-teman. Kalian kan menjadi saksi bahwa ada banyak apologis pendebat-pendebat Kristen seperti saya ini, ada banyak, bukan cuma saya yang menjadi penyebabnya. Nih. Ketika mereka membuka komal, ketika mereka membuka diskusi seperti ini, jumlah penontonnya itu kan berbeda. Ada yang nonton 150 orang. Ada yang nonton 10.000, ada yang nonton 5.000, ada yang nonton 1.000, beda-beda yang nonton. Dan beda-beda juga keperluannya. Bagi teman-teman yang di Indonesia, tentu saja kita juga harus memberikan support, tetapi memang keperluan yang ada di Indonesia itu tidak terlalu banyak seperti keperluan yang ada di pesan nih. Saya mendapatkan pesan nih ya. Jadi orang ini mengirim pesan kepada saya, siap-siap katanya. Biar teman-teman tahu ya siapa orangnya ya. Nih.
Saya akan tunjukkan kepada kalian siapa orangnya yang mengancam-ngancam Edis TV ini. Saya tunjukkan. Dia barusan chat saya, dia bilang siap-siap katanya. Nih, saya tunjukkan kepada kalian. Siapa bang orang yang ngancam-ngancam Anda? Nih, saya tunjukkan orang yang mengancam saya. Sebentar. Tetapi saya itu kadang-kadang masih memikirkan, teman-teman, ya. Saya itu masih memikirkan apa? Saya masih memikirkan apa ya? Karena, aduh, gimana ya saya mau mengatakannya ya? Saya masih memikirkan yang baiknya. Tidak usah lah. Kita fokus saja lah, ya. Apalagi saya ini mengajarkan supaya memberikan apa? Pengampunan. Memberikan apa? Memberikan ajaran. Gimana kamu mengajarkan kita supaya mengasihi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kok kamu sendiri begitu? Kadang itu yang saya pikirkan tuh itu. Gitu loh. Tapi nanti kalau saya sepil, nanti kalian jadi nyari-nyariin dia. Gak usah lah. Jadi intinya teman-teman, ada seseorang, kan kalian kan juga tahu kan, ada seseorang yang apa namanya, dia memvideokan, kemudian mengatakan inilah, disinilah mereka tinggal, beginilah. Lalu video itu sampailah kepada Rudy Iskariot. Oleh Rudy Iskariot, kemudian video itu diupload di media sosial dengan satu provokasi untuk supaya uclim-uclim katanya datang ke sana untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Apakah itu sebuah tindak pidana di Amerika Serikat? Jelas itu adalah tindak pidana. Begitu. Tetapi yang masih saya pikirkan itu apa? Yang terus-menerus di benak saya itu apa? Di hati saya. Orang Kristen juga. Orang Batak juga. Di mana-mana kalau orang Batak itu selalu mengedepankan yang namanya adat istiadat. Gitu loh. Kita harus masih memandang dia sebagai saudara satu suku. Kita harus memandang dia mungkin sebagai orang tua. Tapi ya kita lihat saja lah ke depannya gimana ya. Nggak usah dikepil. Oke, silakan yuk. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Ahmad Zahid. Oke, kita kasih naik Ahmad Zahid. Silakan. Edis DPO katanya. Halo. Ya, Ahmad Zahid, apakah Anda seorang Muslim? Muslim bang, Muslim. Ya, silakan Muslim bang, nyalakan kamera Anda. Ya, Ahmad Zahid, apa yang mau Anda sampaikan bang? Kayaknya Anda pernah naik ke sini sebelumnya ya? Sudah mulai macet-macet ini. Nggak pernah. Sebelumnya nggak pernah naik sini? Pernah. Pernah, ya silakan. Anda mau menyampaikan apa? Silakan, yuk. Silakan. Pernah naik, Dis. Silakan, Anda mau menyampaikan apa? Silakan. Ini, Dis. Kamu kan bilang kamu nggak pernah memfitnah umat Islam, nggak pernah memfitnah tentang Islam. Coba silakan. Apa fitnah yang saya kan? katakan terhadap Muhammad Islam? Silakan. Ini, Dis. Perkataan kamu itu lebih kepada memframing tentang ajaran-ajaran Islam. Fitnah bukan? Itu contohnya kamu mengatakan bahwa sebentar. Nabi Muhammad. Gini. Fitnah atau Nabi, bukan? Bentar. Fitnah atau bukan? Kalau menjurus kepada fitnah, kamu nggak memfitnah, tapi kamu sudah selesai, sudah. yang menjadikan sudah selesai. Saya kan menantang Indis. kamu menunjukkan saya memfitnah. Sekarang kamu bilang tidak ada kamu memfitnah. Terus apa? Terus? Gini, Dis. Kamu itu lebih daripada memfitnah. Tadi Di sini kamu memperolok-olok. Lebih memfitnah. Ini gimana ini? Memframing dan memperolok-olok tentang ajaran Islam. Bukan. Yang saya tanyakan, kalau framing itu apa? Apa framing itu? Bahasa apa itu framing itu? Kamu menafsirkan sendiri. Framing itu bahasa Saya Inggris. kasih dulu sebuah pengertian biar kita nggak debat kusir. Frame itu kalau secara bahasa, kamu tahu bingkai foto itu yang kau lihat, yang kau gantung di rumahmu itu, yang nggak boleh dalam ajaran agama Islam sebenarnya, itu bahasa, itu frame itu namanya, bingkai.
Ya, bingkai. Artinya framing itu Tanya, debatable. kamu memframing dengan pemahamanmu sendiri. Kamu paham Oke, nggak? fitnah atau tidak? Masalah frame itu nanti debat kusir kita. Karena menurutmu begini, menurut saya begini. Nggak Kalau ada debat fitnah, kusir, begini, kalau fitnah itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang pasti. Sekarang saya tanya, apakah saya memfitnah? Saya kan tadi bilang, kamu nggak memfitnah, tapi kamu memframing. Ya sudah selesai. Dengan kalau framingan tidak kamu memfitnah. membingkai dalam satu pemahaman kamu tentang Islam. Bentar. Kalau saya tidak memfitnah, artinya Kamu dengar sudah dulu, Dis. selesai. Bentar. Gimana? Iya, kamu dengar dulu, Dis. Hmm. Dalam ajaran Islam, kamu memframingnya, kamu membentuk menjadi satu pemahaman yang kamu pahamkan sendiri, kamu tafsirkan sendiri, kemudian kamu terangkan kepada kaummu sendiri. Contoh. Dan juga kepada umat Islam, Dis. Contohnya kami mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan lain, kemudian berkata lain juga. Contohnya? Seperti yang tadi kamu katakan kan? Contohnya? Engkau mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa tidak ada amalan yang mengantar kalian ke surga kan? Baik, saya akan tunjukkan ya. Apakah benar Muhammad mengatakan bahwa tidak ada amalan yang sanggup memasukkan orang ke surga kecuali atas dasar rahmat? Nggak ada amalan, bahkan tidak ada jaminan orang masuk surga nih. Sebentar ya, saya tunjukkan. Sebentar ya. Nih, saya akan tunjukkan kepadamu. Perhatikan. Oke. Saya tunjukkan apakah saya itu fitnah. Ini ya Bang ya, kelihatan ya. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Oke. Saya bacakan. Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Semua hanya karunia dan rahmat Allah. Jadi menurut Muhammad tidak ada satu amalan yang memasukkan orang ke surga. Kita lihat hadis yang lain. Nggak cuma satu ya. Perhatikan. Lihat ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Sekarang saya tanya sama kamu, benar atau karangan saya ini? Benar. Oke, sekarang kita lihat hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain dikatakan bagaimana? Hadis yang lain mengatakan begini. Nih ya, kunci surga. Nih, saya ketikkan sama kamu kunci surga. Bentar ya. Apakah kunci surga itu di dalam agama Islam? Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu masuk surga. Nih, perhatikan. Ini kan bertentangan ajaran Muhammad dengan ajarannya sendiri. Nih, perhatikan. Apa kata Muhammad? Kunci surga adalah kesaksian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dikatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Sementara di hadis lain Muhammad mengatakan tidak ada amalan yang memasukkan orang ke surga. Terus kamu bilang saya fitnah, di mana fitnahnya? Silakan. Bantah argumen saya. Yuk. Berat nih kata dia. Saya bukan mengatakan kamu fitnah, Dis. Kamu memframingnya. Sekarang saya tanya, di dalam pandangan umat Islam tidak ada perkataan Nabi Muhammad yang bertentangan seperti kedua hadis tersebut. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah? Karena dengan la ilaha illallah mengaku bahwa Allah Tuhan yang esa itu bisa membawa kepada kerahmatan Allah. Makanya, Dis, amalan kita itu, Dis, kita tidak akan membawa kita untuk masuk surga kecuali rahmat Allah, tetapi dengan amalan kita bisa membuat kita untuk diberikan rahmat oleh Allah. Di mana dalilnya bahwa kalau coba kau buka, Dis, di dalam Quran surat Hud ayat 114. Oke, silakan bacakan. Di mana dalilnya kalau mengucapkan la ilaha illallah mendapat rahmat Allah? Mana coba? Silakan. Silakan. Bacakan. Tadi kamu katakan apa, Dis? Di mana dalilnya bahwa dengan mengucapkan
la ilaha illallah, maka orang tersebut mendapat rahmat Allah. Dalam hadis di sini kan dikatakan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dia akan masuk surga. Oke, mana dia mendapat rahmat Allah itu? Berarti masuk surga ini rahmat Allah bukan, Dis? Menurut hadis pemahaman hadis yang menurut hadis yang itu tadi? Karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Iya. Surga ini rahmat Allah bukan? Aduh, kamu ini malah nanya saya. Saya nanya, Dis. Kita ini membahas apa yang tertulis. Kata Muhammad, tidak ada satu amalan pun yang memasukkan orang ke surga kecuali rahmat Allah. Betul. Salah satu yang membawa rahmat Allah adalah tadi mengucapkan la ilaha illallah, Dis. Mana hadisnya dengan ini hadisnya, Dis. Nih. Dengan mengucapkan nih. itu mana? Kamu lihat hadisnya, Dis. Kamu lihat hadisnya. Ini, Dis. Ahmad Zaid, dengarkan ya Ahmad Zaid ya. Gini, biar kita nggak debat kusir. Sebentar. Biar kita nggak debat kusir. Coba dengarkan ya. Kayaknya sinyalmu delay juga ini. Gini. Kamu mengatakan bahwa dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka akan mendapatkan rahmat Allah, betul? Betul. Mana dalilnya? Tadi kan saya sudah kasih dalilnya, Dis, hadisnya. Bahwa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga, Dis. Iya, sedangkan menurut Muhammad tidak ada amalan yang memasukkan orang ke surga. Kecuali apa? Kecuali rahmat Allah kan? Kecuali rahmat Allah. Rahmat Allah itu dalam bentuk apa, Dis? Oke, jadi yang memasukkan ke surga itu rahmat Allah atau bentar, Dis. Syahadat? Iya, masuk surga itu rahmat Allah bukan? Berat ini, teman-teman. Seperti dalam hadis tadi. Yang saya tanyakan sama kamu, di mana dalilnya bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah cara untuk mendapatkan rahmat Allah? Makanya, Dis, pertama saya komparasikan ya, Dis, ya. Biar kamu paham. Jadi Nabi Muhammad mengatakan tidak ada amalan yang membawa kita kepada surga kecuali rahmat Allah. Bagaimana kita seorang muslim bisa mendapatkan rahmat Allah? Yaitu tadi salah satunya masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Itu karangan itu baru bisa dimasukkan ke dalam surga. Nah, Muhammad ini yang namanya kamu memframing, Dis. Juga denganku. Ketika Muhammad ditanya apakah kamu dijamin masuk surga, apa jawab Muhammad? Apakah Muhammad sudah dijamin masuk surga? Dijamin, Dis. Ada ayatnya, Dis. Apakah Muhammad dijamin masuk surga? Saya akan tunjukkan dalilnya ya. Bahwa Muhammad sendiri mengaku bahwa dia tidak dijamin masuk surga. Memang kamu ini. Muhammad itu tidak dijamin masuk surga menurut Muhammad sendiri. Aduh. Luar biasa. Luar biasa. Nih. Coba kamu yang baca. Jangan saya lah yang baca. Yuk. Kamu yang baca. Yuk. Baca. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Oke, ku di sini siapa? Amalan, Dis. Iya, kamu paham? Nah, capek saya ngomong sama kamu. Sinyalmu saja macet-macet. Ini loh, tidak ada amalan seorang pun. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Artinya masuk surga menurut Muhammad karena rahmat Allah semata. Sementara di lain pihak Muhammad berkata kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga. Makanya 2025 lock out dari Islam, login ke Kristen. Gimana? Suruh membuktikan saya fitnah, tidak mampu. Coba naik kemari dan buktikan bahwa saya fitnah. Coba, bisa nggak? Memfitnah aja kerja kalian ini. Oke, kita kasih naik ada Ilham Firdaus. Oke, kita kasih naik Ilham Firdaus. Ya, silakan Ilham Firdaus, Muslim, Bang. Alhamdulillah, Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Kamera nyalakan dulu, Bang. Ya. Ya, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Ya, aku mau nanya aja sama kamu, Dis. Apa itu? Pertama, kamu agamanya apa, Dis? Saya Kristen. Oh, ya. Yang bisa membuat kamu Kristen apa? Yang bisa membuat saya Kristen adalah ketika saya membuka pikiran saya dan saya belajar
kemudian saya mendapatkan ilmu dan pengajaran dari Tuhan Yesus. Oh, dari Tuhan Yesus langsung gitu. Ya, tertulis dari dalam Bible. Apa yang Bisa diajarkan dibuktikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kan sudah dicatat dan ditulis di dalam Bible. Ketika kita membacanya, disitulah kita mendapatkan pengajaran darinya. Cuma dicatat doang gitu ya, ditulis, dicatat gitu. Bisa dibuktikan nggak kebenarannya? Contohnya yang mana? Apakah udah ada riset bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Apakah sudah ada riset? Ya, Emangnya ada riset? Sebentar. Emangnya ada riset untuk membuktikan sesuatu itu Tuhan? Risetnya gimana? Harus ada sesuatu yang membenarkan bahwasanya oh iya loh Yesus ini Tuhan, hasilnya gini, ada karyanya. Ada karya yang diciptakannya. Contohnya gimana? Ya contohnya Yesus nih menciptakan alam semesta seperti ini. Ada nggak? Oke. Dan bisa baik, saya akan gunakan logikamu ya. Baik, saya akan gunakan logikamu. Memang orang Muslim ini kadang-kadang ya memang sangat luar biasa. Baik. Bisa dibuktikan kan dengan ilmu pengetahuan? Baik. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Ada. Mana buktinya? Buktinya terbentuknya alam semesta, yaitu seperti ledakan paling besar yaitu Big Bang. Satu. Kedua. Mana tertulis di mana itu? Di langit mana? Ada. Di Quran pun ada banyak. Waduh, berat ini kalau Hadis, dengar ya. Ilham. Kalau cuman klaim seperti itu di dalam Injil, tidak kekurangan ayat-ayat yang mengatakan bahwa langit dan bumi dan segala isinya ini diciptakan oleh Tuhan di dalam Injil, di dalam Bible. Bisa tapi udah bisa dibuktikan nggak secara ilmu pengetahuan? Cara membuktikannya gimana? Nah, contohnya gini ya, para ilmuwan nih sudah membuktikan di Quran sebelum ilmuwan itu menemukan tersebut. Quran sudah menjelaskan adanya air sungai mengalir di dalam lautan, adanya gumpalan api di dalam lautan, terus ada sungai bertemu dengan lautan. Itu udah dijelaskan. Ini Islam yang akut ini. Baik, teman-teman. Saya turuti dulu satu. Coba. Dengar dulu. Oke. Coba tunjukkan sama saya satu ayat di dalam Al-Qur'an yang membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu benar. Coba silakan. Tunggu ya. Sebutkan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Tunggu aku ambil HP. Terus tentang ini aja lah. Asyamsu wal qamaru bihusban. Jangan lompat-lompat. Jangan lompat-lompat. Tenang. Okay. Begini. Kalau kita itu memang punya satu keyakinan bahwa di dalam agama Islam, Tuhannya orang Islam lah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di dalam Kristen, Tuhan yang dalam Bible lah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Orang Hindu juga begitu, Tuhan mereka menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Agama lain juga begitu. Masalahnya begini, bagaimana cara kita membuktikan itu? Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Baik, saya bukakan Al-Baqarah 164. Al-Baqarah 164 ya, saya tunjukkan. Ada lagi surat satu-satu. Kau baca dulu itu. Tentang baik, saya bacakan. Pergantian siang dan malam. Baik, saya bacakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Apa di sini? Ini apa di sini? Saya nggak dapat apa-apa di sini. Apa? Loh, itu tentang proses penciptaan langit dan bumi. Yang Allah menjelaskan. Allah menciptakan langit dan bumi. Silih berganti. Apa kamu pikir yang begini nggak ada di dalam Bible? Loh, ini ya, ada nggak Bible? Apa secara pengetahuan udah dibuktikan? Pembuktiannya secara ilmu pengetahuan. Aduh, ini akut ini teman-teman, ini akut nih. Ya, kamu di bawah sana. Ya, kamu tidur di bawah sana, kamu akut kamu. Aduh. Kalau kamu hanya membangga-banggakan ayat Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi, dialah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian menumbuh-numbuh. Itu juga di dalam Bible banyak kayak begitu berjubel. Tapi biar kamu tahu, semuanya omong kosong kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. Mau bumi
enteng. Semuanya omong kosong kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Kebangkitan Yesus itu adalah salah satu bukti dari dunia kosmologi itu. Kebangkitan orang mati, kebangkitan bisa hidup kembali dari kematian, itulah yang mengkonfirmasi segala sesuatu yang kami percayai. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, semuanya menjadi omong kosong. Kamu cerita bumi dijadikan langit dan bumi segala isinya. Matahari begini ditumbuh-tumbuhkan. Semuanya itu adalah iman, keimanan. Semua agama mengklaim itu. Kamu mau belajar agama apapun, jangankan agama yang besar-besar. Agama suku, agama primitif juga kayak begitu, sama. Itu namanya sebuah dogma atau sebuah keyakinan. Begitu loh. Tetapi apa artinya semua itu? Itu semua tidak ada artinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Artinya, segala sesuatu yang kita yakini tentang adanya kehidupan yang akan datang, tentang adanya kebangkitan orang mati, tentang adanya surga dan neraka, tentang langit dan bumi ini diciptakan oleh Sang Pencipta, semuanya menjadi omong kosong kalau tidak ada buktinya. Makanya kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya. Artinya memang benar ada itu. Hal-hal metafisika itu ada. Begitu loh. Cuma Muhammad mau jadi kuburan, kok gimana? Kalau cuma menciptakan langit dan bumi, segala isinya benda-benda mati, itu tidak lebih dahsyat daripada kebangkitan. Orang juga bisa bikin dibikin matahari buatan juga bisa. Gimana? Sekarang udah ada tuh di Cina matahari buatan. Oh, gimana kamu itu? Kalau cuman benda-benda mati seperti itu, gini dan segala macam, itu bisa dibikin oleh manusia. Nah, sekarang coba kau bangkitkan, hidupin lagi orang yang sudah mati. Orang sudah mati, sudah busuk, sudah ini, bisa kau hidupkan lagi? Itu, makasih Kak Ceki, terima kasih. Jadi makanya kekristenan itu teman-teman, kenapa kita bisa percaya ada surga neraka? Kenapa kita bisa percaya ada kehidupan yang akan datang? Kenapa kita bisa percaya ada kebangkitan orang mati? Karena itu sudah terjadi kepada Tuhan kita, yaitu Yesus. Inti kekristenan itu kan itu, kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, maka semua agama itu nggak ada artinya. Semuanya omong kosong, dongeng-dongeng semata. Makanya apa kata Rasul Paulus di dalam Injil? Seandainya tidak ada kebangkitan, seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka baiklah kita hari ini berpesta pora karena besok kita akan mati. Artinya segala keiman kita itu, segala hal yang kita imani tentang hal-hal yang kosmik, tentang hal-hal yang bersifat metafisika, itu dikonfirmasi oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Surga, neraka, kehidupan yang akan datang dikonfirmasi oleh kebangkitannya. Tanpa kebangkitan, maka semua cerita-cerita itu menjadi omong kosong. Makanya saya jadi Kristen. Gitu loh. Kamu cerita air, di bawah bumi ada air. Gimana tuh? Inti iman kekristenan itu. Ya, semua yang menonton ini, inti jantung dari kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Itulah yang membuat kita percaya dengan hal-hal metafisika, hal-hal yang kosmik, dunia yang tidak terlihat. Tentang adanya hal-hal yang supranatural. Begitu. Kalau tidak ada kebangkitan, artinya semua omong kosong. Nah, di dalam agama Islam, itu semua yang diceritakan oleh Muhammad tidak ada konfirmasinya. Dia cerita, nanti di alam kubur ditanya, man robbuka, siapa Tuhanmu. Terus disiksa di alam kubur, kuburnya dipersempit. Terus nanti di surga begini, di surga itu nanti ada bidadari-bidadari berpayudara besar. Coba kamu saya tanya sekarang. Apakah kamu sedang mendengarkan cerita orang yang sedang mabuk kecubung atau bagaimana? Karena kalau cuma cerita begitu, kamu suruh orang ngisep kecubung itu nanti kayak begitu ngomongnya.
Kamu suruh aja dia ngisap kecubung, nanti dia halu kayak begitu, halu dia. Jadi semua itu menjadi ajaran halusinasi. Menjadi ajaran dongeng-dongeng. Tetapi kekristenan tidak mempercayai hal-hal yang bersifat halusinasi. Karena apa? Karena Tuhan kami itu bangkit mengalahkan kematian. Dan kebangkitan orang mati itu adalah hal supranatural yang mengkonfirmasi apa yang kita percayai. Itu. Tanpa kebangkitan Yesus bubarlah semua. Ngapain lagi kita percaya hal-hal seperti itu? Hal-hal ada kehidupan yang akan datang. Gak ada, omong kosong semuanya. Orang mati ya udah mati, selesai. Ya silakan ikhlas, nyalakan kamera Anda. Halo, ikhlas? Muslim bang? Nah, kabur lagi kan? Jadi gini teman-teman. Kristen itu teman-teman, kekristenan itu tidak seperti agama-agama lain yang hanya bersumber dari pencarian manusia. Karena apa? Kalau kalian belajar tentang sejarah Tuhan, sejarah agama, memang itu adalah sebuah konsep berpikir manusia. Manusia itu di dalam perjalanan ribuan tahun peradaban umat manusia itu memikirkan sesuatu. Kok bisa ya bumi ini ada? Datang dari mana ya bumi ini? Kok bisa di situ ada matahari? Orang kan mikir. Makanya kita membaca perjalanan hidup manusia ini. Si ini menulis itu. Plato pernah ditanya sama murid-muridnya. Sokrates pernah ditanya murid-muridnya. Pertanyaan terbesar itu. Apakah kebangkitan itu ada? Apakah ada kehidupan yang akan datang? Itu tidak pernah terjadi oleh orang-orang bijak manapun sepanjang ribuan tahun sejarah umat manusia. Tidak terjawab itu, pertanyaan itu. Orang memikirkan, orang mulai sudah duduk di bawah pohon pisang, dia merenung, ya dia gambarkan. Duduk dia di bawah pohon kelapa, menulis tentang Tuhan. Tapi semua agama-agama dunia, biar saya kasih tahu bedanya Kristen. Semua agama-agama dunia, mereka mengarang Tuhan sendiri. Iya. Dia duduk merenung, dia karang. Tuhan itu dia karang, dia ciptain sendiri. Makanya Tuhan agama dunia itu berasal dari kepala manusia itu. Beda dengan Kristen. Kristen itu adalah dia yang menyatakan dirinya. Dia menyatakan dirinya bahwa dia itu ada. Bedanya Kristen dengan yang lain seperti itu. Kalau yang lain mengarang Tuhan, menciptakan Tuhan dengan idenya, tetapi kekristenan bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya. Itu makanya orang jadi Kristen. Kecuali kamu tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ya berarti selesailah sudah. Sudah selesai. Nah sekarang, apa alasan kita kok kita percaya? Begitu. Makanya pertanyaannya itu adalah apakah benar Yesus itu sungguh-sungguh bangkit? Di dalam Injil sudah jelas diberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Makasih Kisil. Iya. Bagaimana murid-murid memberitakan itu? Memberitakan tentang Kristus yang bangkit. Bahkan Muhammad sudah mati? Jangan tambah-tambah bang. Oke, dibimbing lah, nggak apa-apa. Betul. Betulkah Muhammad sudah mati? Betul. Berarti Anda dibimbing oleh orang mati, betul? Selagi dia masih hidup, dibimbingnya sampai sekarang berlaku bimbingannya berarti bang. Berarti sekarang Anda tidak dibimbing lagi oleh Muhammad? Tertulis. Ajarannya yang tertinggal. Oke, berarti Islam adalah pengikut ajaran orang mati, betul? Jangan bilang orang mati. Dia selagi hidup dia mengajari, bukan yang sudah mati. Apakah dia Muhammad? mengajari kita. Sebentar, sekarang Muhammad ada di mana? Abang jangan mutar-mutar bang. Sudirman, sekarang Muhammad ada di mana? Iya bang. Sekarang Muhammad ada di mana? Saya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu di bawah saja bang. Yang ngapain kita ngobrol bang? Kalau abang nggak tahu Muhammad ada di mana, di bawah saja. Masa kamu Islam nggak tahu Muhammad ada di mana? Wahai umat yang berada di dalam keraguan-raguan, wahai umat yang tidak tahu Muhammad ada di mana, sesungguhnya saya
Untuk apa? Supaya kalian datang kepada yang benar. Supaya kalian datang ke anggur yang benar. Iya. Apa kata Tuhan Yesus? Datang, marilah datang kepadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kamu jangan datang kepada orang mati. Gimana? Ketika saya ajarkan begitu, kamunya marah. Jangan marah. Ayo, silakan. Saya kasih naik ada... Bentar ya. Kasih naik ada... Sebentar. Pembantah Edis. Namanya saja sudah pembantah Edis. Ini dia khusus ini bikin akun buat bantah-bantahin saya. Silakan, pembantah Edis, nyalakan kameramu. Ya, 2025 sudah waktunya keluar dari Islam dan masuk Kristen. Kamu yakin? Apa? Kamu yakin? Loh, di sini sudah banyak. Kamu kemana saja? Loh, pertanyaan saya, Dis. Kamu itu, Dis. Kamu bukan Kristen, Dis. Saya bukan Kristen. Ya udah, sekarang gini saja. Katanya jawab, katanya balik lah. Buktinya apa gitu. Apakah kamu masih akan tetap Islam setelah kamu... Gini, Dis. Kita kembali ke ini. Kristen. Sedangkan Edi saja, saya tidak melihat dia orang Kristen. Sebab kamu sendiri, kamu ya kalau kamu jelas tidak lah, namanya kamu masih muslim kok. Karena kamu muslim. Yang saya tanya ini, yang punya komal itu memang diajarkan boleh berdusta, boleh memfitnah, boleh bersaksi dusta, boleh bersumpah dusta. Betul nggak? Saya tanya, boleh nggak Islam bersumpah dusta? Dis. Sebentar, saya tanya dulu. Boleh nggak Islam bersumpah dusta? Logout dari Islam, login ke Kristen. Ya, sedangkan Edi sendiri tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan loh. Perlu data? Nanti saya kasih teman kamu yang bicara. Ya, dengarkan saya. Ini kamu sendiri. Saya itu sudah berbicara mengenai masalah itu sudah ratusan kali. Kalau kamu masih dongoknya setengah mati, bagusan kamu tonton video-video penjelasan saya, ya. Video penjelasan saya, kamu tidak akan lagi bertanya seperti itu. Lah, gini loh, Dis. Saya perlu tahu, Dis ini buka kemal seperti ini, kamu ini sebenarnya siapa? Kalau kamu sebagai orang Kristen, Dis, pasti kamu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan siapa? Yang dimaksudkan bahwa Yesus bukan Tuhan, ketika kata Tuhan itu dirujuk kepada Bapa di sorga. Mudeng nggak kamu maksud saya? Baik, saya kasih kamu contoh. Sebentar, saya ambilkan kamu HP. Nih, saya balik dulu. Biar kamu paham ya. Nih. Saya kasih kamu gambar. Di dalam terjemahan Bible, itu ada Tuhan T-nya huruf besar dengan Tuhan T-nya huruf kecil. Sebentar. Saya kasih kamu contohnya. Kalau kamu mau belajar, saya ajarin. Saya sudah mengajarkan ini sering dan sampai berkali-kali. Mengakui bahwa dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Baik. Karena di dalam Bible tidak ada menerangkan tentang Yesus mengakui dirinya Tuhan gitu. Ya, itu karena botolmu sama dengan Dengki Kadas, sama dengan MYM, sama dengan Rudi Iskariot. Sama kalian. Baik. Saya kasih tunjuk sebentar. Kawan-kawan dia tenang, kamu liatin saya. Ini di dalam terjemahan sebentar. T-U-H-A. Aduh, sebentar. Sorry. Saya bikin dulu huruf besar semua. Dis, kenapa kamu tidak menanya, Dis? Kapan saya mengatakan saya tidak mengakui itu Yesus itu Tuhan? Boleh saya buktikan, Dis? Sebentar. Jangan sebentar. Oke. Saya kasih kamu lihat ini dulu. Baik. Kamu tahu tidak bahwa dalam terjemahan LAI dua kata yang sama ini tetapi dengan huruf yang berbeda ini merujuk kepada sosok yang berbeda. Kamu tahu nggak? Apa yang beda sama pun? Nah, disinilah botolnya Rudi Iskariot sama. Sebentar.
Boleh saya bicara? Teman-teman. Sebentar, boleh saya bicara? Teman-teman. Boleh saya bicara? Ya. Baik. Tadi kamu aja yang bicara. Saya Baik. kira ini diskusi, ternyata khotbah kawan-kawan. Betul kawan-kawan ya. Bisa saya bicara? Kamu saya tanya dulu. Ketika kamu baca terjemahan Alkitab Indonesia, kamu menemukan nggak Tuhan yang huruf besar semua dengan Tuhan yang T-nya saja huruf besar? Gini dis. Enggak, kamu saya tanya dulu. Kamu tahu nggak bedanya ini? Bedanya tulisan aja. Ada tulisan yang harus. Ya, nih kamu saya kasih tahu. Tuhan yang huruf besar semua ini di dalam Bible itu merujuk kepada Bapa di sorga. Nah, ketika kamu bertanya apakah Yesus itu Tuhan, waktu saya jawab Yesus bukan Tuhan, maksudnya Yesus bukan Tuhan yang di atas ini, yang Bapa di sorga, karena Yesus bukan Bapa di sorga. Tidur sana di bawah sana, tidur kau di bawah sana. Saya heran mereka ini pura-pura nggak nangkep atau botolnya sama Rudi Iskariot atau bagaimana? Di dalam Bible itu ada Tuhan yang hurufnya itu besar semua begini. Itu merujuk kepada Bapa di sorga. Kemudian ada Tuhan yang hurufnya kecil. Ini gelaran. Ini dirujuk kepada Yesus, dirujuk kepada Bapa di sorga juga. Pertanyaanmu itu saja gimana? Saya kasih kamu contoh. Biar kamu saya kasih contoh. Biar kalian tidak... Kalau kalian masih nggak nyambung lagi, saya lantik kamu sebagai Rudi Iskariot. Rudi Iskariot itu sama. Dongoknya sama kayak MYM. Sama itu. Nih, saya kasih tunjuk sama kalian. Kalau orang Muslim tanya apakah Yesus itu Tuhan, orang Muslim itu tidak bermaksud seperti yang kalian pahami. Saya itu udah berdebat dengan orang Muslim itu sudah belasan tahun. Ketika Muslim tanya Yesus itu Tuhan, maksud Muslim itu apakah Yesus itu Bapa di sorga? Nih, di dalam Lukas pasal yang kedua, nih ya, Lukas pasal yang kedua, ayat 22. Sebelum kedua-dua, saya baca dulu dari 21. Nih ya, Lukas pasal 2, kita mulai dari 21 ya. Perhatikan. Dan ketika genap 8 hari, ia di sini siapa? Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ya. Harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktunya pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia siapa? Dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang di sini siapa? Tuhan yang di sini itu Bapa di sorga. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Iya. Jadi ketika Muslim bertanya, masa Tuhan diserahkan kepada dirinya sendiri? Karena di otaknya Muslim, Bapa di sorga itu adalah Yesus. Sama kayak pandangannya Oones. Oones Peyang itu ya kayak begitu cara mikirnya. Makanya kenapa mereka nggak paham-paham? Mereka pura-pura nggak paham. Gimana sih? Kalian tahu Oones yang mengatakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya itu? Atau Yesus gini, Tuhan Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Ini, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi Yesus diserahkan kepada Yesus. Nah, inilah logika Oones. Gimana? Masa kalian nggak paham-paham sih maksud saya? Muslim itu menertawakan Kristen karena orang Kristen berpikir bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Orang Islam menyerang apa yang tidak diimani oleh Kristen itu sendiri. Iya. Orang Islam itu menyerang sebuah pemahaman sesat di dalam kekristenan. Makanya saya katakan orang Islam itu melakukan yang namanya strawman. Apakah di dalam Bible Yesus mengaku bahwa dirinya itu adalah anak? Yesus mengaku bahwa dirinya itu satu dengan Bapa. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Ketika murid-murid bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka apa kata Tuhan Yesus? Telah sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi engkau masih berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Maksudnya, Yesus adalah pengejawantahan dari Bapa di surga itu sendiri. Melihat Yesus artinya melihat Bapa di surga.
Tetapi Yesus bukan Bapa di surga itu sendiri. Iman Kristen tuh memang begitu. Yesus bukan Bapa di surga itu sendiri. Maksudmu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ya Bapa, yaitu diriku sendiri gitu. Maksudmu begitu? Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya Bapa, sekiranya mungkin, maka jauhkanlah cawan ini daripadaku. Maka bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Yaitu aku sendiri. Makanya logikanya orang OONES itu memang sudah akut. Dan itulah yang diserang oleh umat Islam. Makanya dalam sebuah perdebatan dengan orang Islam, kalau jam terbangmu masih pendek, kamu jawab itu memang akan muter-muter. Karena jam terbang saya sudah tinggi, ketika Muslim tanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Apa yang dimaksud oleh orang Muslim itu Tuhan itu? Gitu loh. Kata siapa saya tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Yang saya tidak percaya adalah Yesus itu Tuhan, maksudnya Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Gimana kalian ini? Kemudian video itu digoreng sama orang-orang yang pansos. Iya. Video itu digoreng sama Deki Gada, sama MYM, sama Rudi Iskariot, pangocop donasi anak bata. Digoreng sama mereka, terus digoreng sama mereka. Padahal mereka nggak tahu siapa yang berdebat di situ. Hanya video 5 berapa detik gitu, 10 detik, 60 detik, udah disimpulkan sesuatu. Ketika kalian berdebat dengan orang Muslim, pertanyaannya apakah Yesus itu Tuhan? Kamu tanya dulu Tuhan yang dimaksud di situ apa yang dimaksud Muslim itu? Karena bahkan Muslim itu nggak tahu Tuhan itu apa. Gimana sih kalian ini? Lukas 2 ayat 22. Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Coba, apakah Yesus Tuhan? Maksudnya yang Tuhan yang mana yang kamu maksud? Gimana? Kalau jam terbangmu masih pendek, kamu nanti debat kusir sama Muslim. Kalau saya nggak mau debat kusir sama Muslim. Kalau ditanya. Begitu. Sedangkan Muslim saja kalau ditanya balik, Muhammad Rob? Ya. Allah Rob? Ya. Berarti Muhammad berdoa kepada Rob nggak? Ya. Berarti Muhammad berdoa kepada dirinya sendiri. Saya bisa aja pura-pura bengak. Bisa saya. Saya bisa berpura-pura bengak. Muhammad Rob, Allah Rob. Kemudian Muhammad berdoa kepada Rob. Nah, berarti Muhammad berdoa kepada dirinya sendiri. Kan Muhammad Rob. Iya. Berarti Muhammad berdoa kepada dirinya sendiri dong. Wah. Mana sih kalian ini? Ketika kamu membaca Bible, kamu dirujuk, maksudnya merujuk kepada Bapa di surga. Sama seperti gini. Hari ini saya mau cukur presiden, mau cukur rambut presiden. Coba saya tanya sama kamu, presiden di situ siapa? Xi Jinping atau Prabowo? Coba. Ketika kamu membaca satu informasi, hari ini saya akan makan siang dengan presiden. Siapa di situ presiden? Iya, itu adalah sebuah title. Kata Tuhan itu di dalam Bible, itu juga sebuah title yang disematkan. Begitu loh. Tuhan itu maksudnya Tuhan itu sama itu. Kalau kamu berpikir bahwa Tuhan itu seperti pengertianmu, kamu juga tidak tepat. Ya. Makanya terjemahan daripada Rob itu, nih saya bikin background saya ya. Makanya umat Muslim kalau ditanya ini mereka bingung. Nih, ini tema yang sering saya bahas nih. Nah ini. Makanya Rob itu, Allah itu Rob, Tuan dia itu. Tuannya orang Muslim. Sama seperti Bapa di surga. Bapa di surga itu Tuan kita juga, Tuan. Karena kata Adonai itu terjemahannya ya Tuan ya Tuhan, kata yang sama itu. Tuan sama Tuhan itu sebenarnya kata yang sama, cuman orang Indonesia sudah membeda-bedakannya. Begitu. Ya kalian perlu belajar lagi. Kalau banyak juga yang Kristen yang nggak tahu itu. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik ada Anugrah Dasa. Ya silakan. Anugrah Dasa. Silakan. Anugrah Dasa, nyalakan kamera. Bentar, sebentar.
Bentar, nyabut casan dulu bentar. Ya, Nugra Daza, kamu sudah menyimak dari tadi? Barusan Coba lihat. agak turun sedikit biar nggak separuh. Biar nggak separuh jidatmu hilang. Turun. Nah, gitu. Oke. Coba sebentar, tenang. Saya lanjutkan dulu. Oke, betul tidak bahwasannya Muhammad itu robnya umat Islam? Bisa dikatakan rob ya, bisa. Oke, betul tidak Allah itu robnya umat Islam? Nanti dulu. Kan kau muter-muter kan? Tenang. Shh, tenang dulu. Inilah saya tuh tidak mau diskusi dengan kamu. Kamu itu nggak berani. Kamu itu menjawab pertanyaan saya. Ya. Coba sekali lagi nih. Dengar. Tenang. Apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Rob dalam artian apa, Dis? Kamu nggak usah mengartikan dulu. Jangan diartikan dulu. Nanti diartikannya. Karena rob ini kalimat mustarok, Dis. Ya, apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Gini saja, kalau kamu tidak jawab, saya turunkan. Apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Ya, di dalam hal apa dulu? Baik, kamu di bawah sana. Ya, tidur di bawah sana. Ya, tidur kau di bawah sana. Ditanya kau apakah Muhammad robnya umat Islam, kau muter-muter. Silakan. Muter mereka. Muter terus. Baik, al-awalu. Apakah bisa Muslim jawab pertanyaan ini? Pasti muter kalau kayak gangsingan. Al-awalu, silakan nyalakan kamera. Muslim. Al-awalu. Sinyalmu macet-macet, Bang. Iya. Ya, al-awalu. Apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Bang, coba Bang, balikin kamera Bang, biar nggak gelap Bang. Kalau begini, yang kami lihat itu cuma gelap. Apa? Tidak, ini setting. Beli sinyal dulu sana. Beli sinyal dulu. Sinyal aja nggak punya kamu. Oke, coba saya kasih naik. Ada Ibrahim. Coba Ibrahim. Oke, silakan Ibrahim, nyalakan kamera. Asli cabut. Tunggu dulu bang. Selamat malam. Muslim ya Bang ya? Muslim Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Tuh, sudah saya undang, sudah saya kirimkan permintaan. Silakan terima. Oke. Bang, coba Anda bisa baca nggak? Saya konfirmasi dulu. Takutnya nggak bisa baca. Coba Anda baca dulu. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Oke, sekarang saya tanya, siapa tuannya orang Islam di antara dua ini? Allah tuh. Allah Bang. Allah Tuhan. Berarti Allah Tuhan ya? Iya. Bukan Tuhan ya? Apanya? Berarti bukan Tuhan Allah itu. Berarti cuma Tuhan aja. Allah Bang. Allah Bang. Gimana? Saya ulangi lagi, satu kali lagi. Kalian kan sering mengatakan kepada saya, Edis itu tidak mengakui Yesus Tuhan. Dia hanya mengakui Yesus Tuhan. Baik. Saya buat Anda pertanyaan yang sama. Tadi Anda sudah jawab bahwa Allah itu Tuhan, betul? Iya. Berarti bukan Tuhan ya? Ya itu kata lainnya Bang, Tuhan. Tapi kata dalam Al-Quran Allah Bang. Bukan. Apakah Allah itu Tuhan? Iya Bang. Berarti bukan Tuhan. Sama Bang. Iya. Kalau seperti itu Anda pintar. Jadi ketika kalian mengatakan Edis itu tidak mengakui Yesus Tuhan, dia mengakui Yesus Tuhan. Iya, Tuhan sama Tuhan itu ya sama, Benga. Tuhan itu ya Tuhan itu sama itu. Sama Bang. Begini Bang, saya ada mempertanyakan Bang. Oke, sekarang kalau sudah seperti itu, kamu sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhanmu atau Tuhanmu. Sekarang saya tanya, Muhammad Tuhanmu juga enggak? Kami cuma ikut ajarannya aja Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Muhammad itu Tuhanmu juga enggak? Dia itu Nabi Bang. Utusan Allah Bang. Apakah dia Tuhanmu? Dia itu utusan Bang. Yang ditanya apakah Tuhanmu? Apakah dia Tuhanmu?
Tuhan saya cuma Allah, Bang. Berarti Muhammad bukan tuanmu? Dia itu nabi, Bang. Nabi beda, Bang, nabi. Buset Nabi dah. Muhammad. Ya di bawah dulu, Bang. Ditanya apakah dia tuanmu? Ditanya, dia itu nabi, dia itu nabi. Apakah dia tuanmu? Apakah dia itu nabi? Nabi. Susah, memang susah. Oke, naikkan lagi ada dia membaca terjemahan, mereka itu tidak paham. Makanya saya pernah, ini saya kasih contoh, Nih. Dulu sekitar tahun 2014. 2014 kan bukan seperti ini, bukan dari TikTok begini. Kami masih Facebook begitu, Facebook. Ada orang di Makassar, seorang perempuan, asalnya dari Makassar. Kami debat di Facebook begitu ya. Makassar. Nah, waktu itu dia membuka Yohanes pasal tentang perempuan Samaria yang menimba air di sumur Yakub. Dia nanya sama saya begini, Bang, ya. Ini ketika seorang perempuan menimba air di sumur Yakub, apakah itu untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Yesus? Dia bilang begitu sama saya. Ya, betul. Itu untuk pertama kalinya dia berjumpa dengan Yesus. Bang, kalau untuk pertama kalinya dia berjumpa dengan Yesus, bagaimana mungkin perempuan ini tahu kalau Yesus itu Tuhan? Karena dia panggil Tuhan katanya. Tahu dari mana perempuan ini kalau Yesus itu Tuhan? Kan dia nggak pernah ketemu sebelumnya. Kok tahu-tahu dia ketemu kok dibilang Tuhan? Jadi begini teman-teman, ada kesalahpahaman orang membaca terjemahan Bible. Tuhan itu maksudnya ya Tuhan itu adalah kata yang dipanggil sebagai satu penghormatan. Masalahnya begini, Tuhan Yesus ketika berkomunikasi dengan murid-murid, nggak ada pakai bahasa Indonesia di situ. Itu dulu yang harus kalian pikirkan. Apakah apakah murid-murid memanggil Tuhan Yesus dengan bahasa Indonesia, dengan sapaan bahasa Indonesia? Tidak. Makanya saya bilang, tidak ada satu murid pun yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Karena tidak ada satupun murid yang orang Indonesia. Nanti video saya dipotong kan. Kerjaan orang Muslim kan begitu, dipotong. Makanya disebarkan. Lihat nih, Edis tidak mengakui Yesus Tuhan. Kata Edis, tidak ada satupun murid-murid Yesus yang memanggil Yesus Tuhan. Tapi selanjutnya, karena tidak ada satupun murid-murid Yesus yang orang Indonesia, dipotong. Kebiasaan Muslim begitu. Dan ketika dipotong, di-upload, lalu mereka berdisko. Edis mengakui, tidak ada murid-murid mengaku Yesus Tuhan. Ini kerjaan Muslim dari dulu kayak gitu. Kerjaan kadrun lawan debat saya begitu. Dari dulu kayak begitu. Lalu sampailah kepada Dengki Kadas. Sampailah kepada MYM. Sampailah kepada Rudi Iskariot. Nah karena yang bertiga ini 3 serangkai botolnya nggak karu-karuan. Lihat nih. Edis tidak mengakui ada murid-murid yang memanggil Yesus Tuhan. Kalian masih mau ngikuti nih. Ini saksi Yehova ini. Mormon ini. Sungguh nekat yang nyata. Iya, sungguh nekat yang nyata. Padahal saya tidak menyampaikan itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan seorang perempuan ini. Saya tidak tahu kabarnya dia. Udah lama kami tidak berkomunikasi. Waktu dulu zaman-zaman Facebook. Dia bilang begini sama saya. Bang, kan perempuan ini baru berjumpa pertama kali dengan Yesus di sumur Yakub. Lalu tahu-tahu dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan karena dipanggil Tuhan. Ya Tuhan. Terus dia bilang begini bang. Ya Tuhan, sekarang aku tahu bahwa engkau seorang nabi. Loh bang, ini kok ya Tuhan sekarang aku tahu kau seorang nabi. Ini gimana bang? Saya tunjukkan ayatnya kepada kalian. Biar kalian paham ya. Ketika kalian baca Bible, kalian itu harus paham dengan yang namanya. Sebentar ya. Saya tunjukkan kepada kalian, sabar. Nih, Yohanes pasal yang keempat, saya bacakan ya. Saya mengajar Bible sekarang nih, biar kalian sekali mendengar saya mengajar Bible. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 ya. Perhatikan nih. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nih ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Kita ke ayat yang ke-19. Sebelum ke-19, kita ke-17 dulu. Kata perempuan itu,
Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, mendengar Tuhan Yesus tahu itu, kaget perempuan itu, kaget. Dengan kata-kata seperti ini. Ini kalau dibaca Muslim, ini Muslim bingung nih. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia bilang sama saya, Bang, masa Tuhan seorang nabi, gimana sih Bang? Karena begini, karena di otaknya Muslim, kata Tuhan itu maksudnya adalah Bapa di sorga. Sekarang saya tanya sama kalian orang Kristen, saudara-saudaraku di dalam Kristen. Kalian percaya bahwa Yesus seorang nabi? Ya. Kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Iya. Yesus adalah Tuhan yang sekaligus nabi. Sekarang saya tanya sama kalian, siapa kalian yang percaya kalau Bapa di sorga itu nabi? Coba. Siapa orang Bapa di sorga itu nabi? Itu Tuhan, di dalam benaknya orang Islam, Tuhan itu maksudnya Bapa di sorga. Itu loh. Biar kita itu kalau debat dengan Muslim itu efektif. Tidak muter-muter. Dari dulu perdebatannya itu aja. Apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Yang nanya bingung, yang ditanya bingung. Kan terus-menerus itu terjadi. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan saja kamu tidak tahu apa. Masalahnya kata Tuhan itu nggak ada di Bible. Nggak usah di Bible, di Quranmu nggak ada kata Tuhan itu. Kalau ada orang yang bisa tunjuk di dalam bahasa asli Al-Quran ada huruf Tuhan, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Kalau kita buka Bible kita yang berbahasa Ibrani, tidak ada huruf Tuhan di situ. Sampai kiamat kau cari nggak ada huruf Tuhan di situ. Di dalam Alkitab bahasa Yunani juga nggak ada. Kata Tuhan itu juga nggak ada di situ. Makanya biar kita nggak debat kusir, kita itu harus ngerti yang kita bahas itu sebenarnya apa gitu loh. Di dalam bahasa Yunani nggak ada huruf Tuhan. Yang ada kurios. Apa pengertian kurios itu? Di dalam Al-Quran juga nggak ada huruf Tuhan. Yang ada Rabb. Nah, apa pengertian Rabb itu? Itu kalau begitu baru debatnya mantap. Debat kusir. Membahas sesuatu yang nggak ada di Bible. Kita jangan membahas sesuatu yang nggak pernah ada dalam Bible. Gitu loh. Ya, seperti itu teman-teman. Supaya saya ajarkan teman-teman itu, kita berdiskusi itu benar-benar akademis. Betul-betul kita berdebat ilmiah. Gitu loh ya. Jadi kalau kamu tanya sama saya, apakah saya percaya Yesus itu Tuhan? Iya. Maksudnya Yesus Tuhan itu adalah Sang Mesias, the Messiah. Makanya kalau kita buka Lukas pasal yang kedua, di situ pasal yang pertama atau yang kedua dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan, yaitu Kristus di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan itu maksudnya bukan Bapa di sorga itu. Tuhan di situ maksudnya Sang Mesias, the Messiah itu, yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, yang mereka memanggilnya sebagai Adonai. Tuhanku, Tuanku, Tuhanku. Itu maksudnya kalau kau baca Bible itu. Makanya di dalam penutup Injil, Injil itu kan ditutup dengan Injil Yohanes, ditutup dengan kata-kata, supaya engkau percaya bahwa Yesuslah Mesias. Penutup Injil itu seperti itu. Dan Tuhan Yesus sendiri bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan itu diajukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Siapa aku ini, kata orang? Ada yang mengatakan engkau Elia, ada yang mengatakan engkau begini, bla 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 bla. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus? Katamu sendiri, siapa aku ini? Apa kata Petrus? Petrus memberikan jawaban yang tepat dan benar. Engkau adalah Mesias, anak Elohim. Apa kata Tuhan Yesus? Bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Bapa yang di sorga yang mengucapkan itu. Itu suara itu bukan dari kamu, tetapi dari sorga. Itu the Messiah. Itu pesan dari Bible itu. Yesus sebagai Sang Mesias kita. Itu baca Bible kayak begitu. Kalau kamu baca Bible begitu, kadrun-kadrun semuanya bubar. Bubar mereka. Itu pesan dari Bible. Jadi nggak debat kusir. Karena kadrun-kadrun itu sedang menyerang yang tidak diimani oleh orang Kristen sendiri. Jadi mereka menggambar, tahu strawman? Straw itu maksudnya, kalau kita tahunya sekarang kan pipet, sedotan. Tapi straw itu sebenarnya
pengertian sebenarnya gandum itu, yang tengahnya lubang itu. Kalau kalian ambil cabut padi atau gandum kan berlubang itu. Nah, stromen itu dulu dibuat orang di pertanian itu sebagai orang-orangan, dibuat orang-orangan buat nakut-nakutin yang masuk mengganggu pertanian itu. Nah, umat muslim berhaluria bahwa itulah Kristen. Dihajar lah, ini Kristen nih, udah saya hajar nih kan. Jadi mereka melakukan yang namanya argumen seperti itu, stromen falasi. Menyerang orang-orangan sawah dan berpikir atau berhalusinasi bahwa itu kamu. Kadrun membuat satu argumen yang sebenarnya tidak dipercayai oleh orang Kristen itu sendiri. Jadi dia menyerang Kristen, halusinasi dia. Kristen yang dihayalkan oleh dia, padahal Kristen tidak seperti itu. Itu bukan iman Kristen. Gitu loh. Jadi mereka membayangkan mereka menyerang dengan Bu Sofi. Kalian bisa belajar kepada dia. Saya cenderung mengajari supaya orang tuh keluar dari Islam dulu. Kalau udah keluar dari Islam, baru kalian belajar tentang kekristenan. Seperti itu, ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita sudah hampir mau jam 12 malam, hampir mau jam 11 malam. Kita rehat dulu, gimana? Bagaimana teman-teman? Apa kita lanjut lagi atau kita rehat dulu? Ya, dan pesan daripada Bible supaya kita menjadikan Yesus itu sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Dan ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan kita, sebenarnya kita sedang menjadikan Bapa di sorga juga sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Seperti itu. Makanya Bapa di sorga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus sama-sama menjadi Tuhan atau Tuhan di dalam diri kita, yang menguasai dan yang mengendalikan hidup kita. Itu inti daripada kekristenan. Ketika kamu hidup dalam keadaan seperti itu, kamu jadikan Bapa di surga dan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhanmu, maka kamu selamat. Tetapi ketika kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuhan, sebagai Tuhanmu, sebagai majikanmu, sebentar lagi saya katakan kepada kamu, kamu akan berangkat ke Arab minum kencing. Memang benar. Yang jelas kalau kau buat Allah dan Muhammad jadi majikanmu, sebentar lagi, percayalah sama saya, kamu berangkat ke Arab minum kencing dan cium batu. Oke teman-teman, saya rasa itu saja ya. Gimana teman-teman? Kok narasi terus? Ya yang dinaikkan juga tidak berkualitas, gimana? Coba naik, siapa yang mau naik? Diperintah, tidak dikuasai, tidak diatur, dikontrol oleh Allah dan Muhammad. Buktikan sama saya. Bukti bahwa orang Islam diatur, dikontrol oleh Muhammad. Buktinya apa? Celananya cingkrang, jenggot panjang, mata bercalak. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, terus tangan begini-begini, jam sekian ambil-ambil air. Itu semua bukti bahwa kalian sedang dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad. Nanti saya naikkan juga, kalian paling cuma pamer diem. Iya. Coba, siapa yang berani naik membantah saya? Makasih Kamila, makasih. Gitu ya teman-teman ya. Pesan daripada Bible kita, biarlah Bible menjelaskan dirinya sendiri. Kita baca, kemudian kita terima apa yang tertulis di dalam situ. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Waktunya kita istirahat. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot, lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab, yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan, mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya
Pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah.
Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.